Presiden Jokowi merancang pemberian izin usaha pertambangan atau IUP untuk organisasi kemasyarakatan. Cara membayar utang politik. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Presiden Joko Widodo punya 1001 cara menjaga keberlanjutan kekuasaan. Salah satunya dengan membagi izin usaha pertambangan atau IUP untuk organisasi kemasyarakatan. Karpet merah untuk Ormas itu merupakan bentuk terima kasih Jokowi karena telah mendukungnya dan menyokong Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya dalam pemilihan presiden 2024. Jokowi juga membutuhkan sokongan Ormas bermasa besar karena posisi anaknya kini tengah dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi lantaran menjadi calon wakil presiden dengan mengakali hukum. Syahdan pada 2022, Jokowi membentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dengan kewenangan besar, yakni mencabut dan menghidupkan izin usaha pertambangan dan perkebunan. Satuan tugas ini dipimpin oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Hingga Januari 2024, Bahlil telah mencabut 2078 izin usaha pertambangan dan perkebunan yang tidak produktif. Kini ia bersiap melelangnya. Kewenangan Satgas itu ditopang Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Dalam aturan ini, pemerintah menyebutkan organisasi kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah atau koperasi bisa mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batu bara dengan mengikuti lelang. Masalahnya, organisasi kemasyarakatan pendukung presiden ogah mengelola IUP yang tak produktif. Mereka diantaranya Nahdlatul Ulama yang sudah mengajukan diri, mengharapkan konsesi tambang yang memiliki cadangan besar seperti wilayah tambang yang sudah diciutkan wilayah operasinya melalui perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B. Namun, aturan menghalangi Ormas memiliki wilayah IUP khusus ini. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menyebutkan wilayah izin usaha pertambangan khusus tak bisa dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan. Dasar aturan ini adalah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan hanya badan usaha swasta yang boleh mendapatkan WUPK. Itu pun melalui mekanisme lelang. Instansi lain yang diprioritaskan oleh Peraturan Nomor 96 ini adalah badan usaha milik negara dan daerah. Untuk menghilangkan ganjalan itu, Menteri Bahlil mengusulkan revisi Peraturan Nomor 96 dengan menambahkan 2 ayat pada pasal 75A. Ayat pertama menambahkan klausul prioritas WUPK kepada badan usaha swasta. Ayat kedua mendelegasikan pengaturan lebih detail dalam peraturan presiden. Lagi-lagi cara Bahlil ini membentur Undang-Undang Minerba. Dalam kebuntuan itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyodorkan ide lain. Agar Ormas pendukung Jokowi mendapatkan konsesi, aturannya diubah dengan membuka peluang kerjasama organisasi sosial dengan badan usaha yang mendapatkan prioritas IUP. Kelak, jika sudah kompeten, Ormas boleh mengakuisisi saham perusahaan yang menjadi cantelannya. Utak-atik aturan untuk memuluskan kepentingan politik jelas berisiko besar. Usaha pertambangan adalah bisnis yang membutuhkan keahlian teknis, pengelolaan sumber daya alam, dan rantai pasok yang kompleks. Alasan pemerintah memberikan IUP kepada Ormas untuk pemerataan kesejahteraan juga mengada-ngada. Bisnis ekstraksi sumber daya alam butuh modal besar, industri yang profesional, keahlian pengelolaan bisnis, serta teknik yang mumpuni. Pemberian konsesi tambang kepada Ormas juga membuka peluang konvoisme dan punya dampak jelek terhadap ekonomi dan kesejahteraan. Dengan memberikan konsesi kepada Ormas, penerimaan negara hanya didapat dari pajak dan royalti. Sementara jika konsesi tambang itu dikelola BUMN atau BUMD, pemerintah juga akan memperoleh dividen.
Dengan segala dampak buruk itu, Jokowi sebaiknya stop mengakali aturan untuk kepentingan politik. Jokowi semestinya menyiapkan masa pensiun pada Oktober nanti tanpa membuat kegaduhan dan kerusakan lebih parah. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.